Yang jadi masalah di muskulo adalah kita nggak pernah tahu nih apakah yang keluar itu primary survey atau tidak, betul nggak? Kemudian, tapi kita bisa prediksi deh, yang keluar ini, oke, bagus. Nah, jadi kita bisa prediksi yang keluar ini terbuka atau tertutup? Fraktur terbuka atau fraktur tertutup? Yang bakalan keluar pasti tertutup. Kenapa coba? Karena kalau dia fraktur terbuka nanti di blok emergensi, shock hemorrhagic namanya. Kenapa di semester 6 ini pasti fraktur tertutup? Karena kita punya standar kompetensi namanya bidai. Kalau fraktur terbuka nggak bisa langsung bidai kan? Bersihin dulu, kasih antibiotik, anti tetanus, anti nyeri, jahit, balut, baru bidai. Tapi kalau fraktur tertutup langsung bidai, maka udah bisa Bang pastikan pasti fraktur tertutup, bukan terbuka. Terbuka nanti di semester 7. Oke. Karena kita udah 85% yakin ini fraktur tertutup, pertanyaannya adalah, menurut kalian fraktur tertutup itu primary survey atau tidak? Menurut kalian fraktur tertutup itu primary survey atau tidak? Harusnya enggak. Karena primary survey itu dilakukan pada 2 kasus, penurunan kesadaran sama trauma yang mengancam nyawa. Jadi kalau ada orang jatuh dari tempat tidur dengan posisi tangan gini, fraktur radius dia nanti kan. Kalau dia posisinya gini, fraktur ulnar. Montegi Galeazzi, pernah dengar kan? Nah, itu biasanya kondisi hemodinamik stabil. Maka biar kita nggak salah, abang ajari dua-duanya. Jadi pada kasus muskulo, kalau dia memang datang dengan fraktur, maka pertama kali yang kalian lihat adalah stabil atau tidak stabil. Apa komponen stabil abang? Sadar. Sadar itu bisa diajak ngomong. Pak, bapak bisa diajak ngomong? Bisa. Tidak sadar itu bisa diajak ngomong tapi nggak nyambung. Artinya ini pencast, penurunan kesadaran. Kalau dia stabil, maka hilang primary survey dari peredaran. Jadi urutannya apa kalau dia stabil? Kalian lakukan anamnesis, kemudian kalian vital sign. Urutannya ya. Setelah vital sign kalian head tutu. Setelah head tutu kalian lokalisata. Nanti yang mengajari lokalisatanya. Oke. Setelah itu baru penunjang. Tapi kalau dia datang dengan pencast, maka anamnesisnya berubah menjadi anamnesis anamnesis emergensi. Ya, nah nanti TBM coba. A-nya apa? A-nya apa? Alergi. Tanya ada riwayat alergi atau tidak. M-nya medication. Berarti apa artinya medication? Ini RPO lah, penggunaan obat. P, past illness. R, P, T, riwayat penyakit terdahulu. L, last meal, makan terakhirnya apa? E, environment, lingkungan, apa tuh? Yang mana nanya lingkungan coba? Bacanya apa nih pertanyaannya? Mekanisme traumanya kayak mana, jatuhnya kayak mana. Jadi kalau abang punya pasien kecelakaan, abang tengok, ini pasien sadar nggak? Bisa diajak ngomong nggak? Kalau bisa abang analisis biasa. Bapak umur namanya siapa, tinggal di mana, umur berapa, suku apa, pendidikan terakhir apa, sudah menikah atau belum, gitu abang. Sabar ya, ini kita tanya-tanya dulu pak. Nah, tapi kalau dia udah sesak, kemudian nggak sadar, nggak bisa diajak ngomong, nggak nyambung, maka cukup tanya 5 ini. Kemudian disertai dengan primary
primary survey. Screening primary survey. Nah, tapi jangan dibalik deh. Jadi kalau pasien pertama datang, ampel dulu, karena banyak kali tuh semester 7 dulu. Nggak tahu lah Bang ya, siapa yang ngajari juga. Jadi kayak dia nggak sadar, tapi karena kalian fokus ke primary survey, kalian ini dulu. Ini tuh 5 pertanyaan wajib yang harus kalian tanya sebelum kalian airway. Tahu nggak kenapa coba? Pasien nggak sadar nih, ya kan? Ternyata makan terakhirnya 3 hari yang lalu, hipoglikemi lah. Masa harus di airway lagi? Ngerti nggak sih? Jadi informasi ini tuh penting sebelum kalian airway, breathing, circulation dan lain-lain. Ya. Nah, singkat ya, singkat. Karena ini bukan blok emergency, percayalah, ini nggak akan keluar. Keluarnya nanti di semester 7. Tapi abang ajari sedikit. Airway. Airway cara nengoknya kayak mana? Oke, itu manuvernya ya, itu bagus. Jadi airway itu cara menilainya adalah look, feel, listen. Oke. Look, lihat pasiennya, lihat jalan nafasnya. Look, feel, listen. Look, lihat pernapasannya. Tapi kalau kalian mau cepat, ini dengar aja suaranya. Kalau dia clear, berarti normal. Tapi kalau ngorok, ada gargling, ada snoring, ada crowing, nggak usah dipelajari sekarang, nggak ada gunanya itu. Nanti aja semester 7. Pokoknya ada suara ngorok yang bukan clear, berarti airway tidak stabil, tidak clear dia. Berarti ada kelainan. Maka ketika kalian periksa airway ini, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah suction kalau ada darah, dan lakukan manuver head tilt, chin lift. Gimana head tilt, chin lift? Aduh, sebenarnya ini semester 7 ya, tapi mau jaga-jaga aja. Head gini. Jadi dia ini kan didongain kan, head tilt, chin lift. Dibuka ininya, head tilt, chin lift. Jadi ini ekstensi maksimal. Oke. Nah, yang kedua adalah breathing. Breathing caranya kayak mana? Dengan cara pemeriksaan paru, IPA. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi paru. Apa tata laksana di sini? Pemberian oksigen. Oke, yang ketiga, circulation. Circulation, kalau pasien hipoperfusi itu penilaiannya cuma 2 deh. Satu tekanan darah, satu lagi adalah heart rate atau keral dingin. Jadi tekanan darah normal itu 90/60 ke atas. Kalau di bawah itu berarti shock, hipoperfusi. Jadi kalau seandainya kalian ketemu 90/60 dengan peningkatan heart rate di atas 100, maka ini namanya adalah shock. Di sini kalian berikan cairan. Resusitasi misalkan cairan RL 1-2 liter habis dalam 1 jam. Oke, ini aja dulu ABC, DE nggak usah. Disability itu penilaian GCS, nggak akan keluar sih. Fokus saya di sini. Oke, paham ya? Jadi kalian beda stabil, tidak stabil. Nah, ketika memang dia stabil, kita fokus ke stabil. Urutannya apa? Anamnesis. Jangan lupa di muskulo ini anamnesisnya rumusnya 9 ditambah 1. 1 itu apa? Mekanisme trauma atau injury. Itu akan membantu kalian dalam menegakkan diagnosa. Kayak yang bilang tadi, gini jatuhnya radius kemungkinan. Kalau gini jatuhnya kemungkinan ulnar. Basket, orang basket itu kan lompat, salah tumpuan. Berarti biasanya lutut. Pemain bola biasanya ankle. Jadi ankle sprain atau ruptur tendon. Basket juga bisa ruptur tendon, salah tumpuan, ya. Jadi olahraga itu menentukan, mekanisme trauma menentukan. Jadi jangan lupa ditanyain. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih, kita fokus ke stabil. Pasien datang fraktur, anamnesis 9+1, aku lakukan vital sign, head to toe, kemudian kita masuk ke lokalisata. Oke. Lokalisatanya dengan melakukan pemeriksaan look, feel, move.
Nah, ini harus kalian lakukan dengan benar. Kalau kalian head to toe biasa aja, tapi ini nggak dilakuin, pasti kurang nilainya. Look, apa yang kita nilai? Apakah ada deformitas? Orang patah nggak mungkin lurus lagi tangannya. Pasti ada deformity di situ. Kemudian jangan lupa tengok luka. Apa gunanya? Menentukan fraktur terbuka atau tertutup. Jadi apa yang abang catatkan, dihafal di rumah, jangan dikurangi. Karena abang udah mengurangi dari semua yang udah dikurangi. Paham kan? Jadi abang udah ngerangkum nih, nanti kalian rangkum lagi di rumah. Oh ingat aja deformity satu. Nanti kalian nggak dapat nanti informasi tentang fraktur terbuka atau tertutup. Feel, nanti abang raba. Raba itu ada dua. Pertama, krepitasi. Berarti kalau misalnya nih ada orang fraktur radius, ya kan, dan gini misalkan tangannya, pasti bunyi kan, krek krek krek. Sama satu lagi, abang melakukan apa? Pulsasi arteri distal. Caranya kayak mana? Patahnya misalkan di radius ini, yang abang palpasi di bawahnya lah, untuk memastikan bahwasanya pasien ini tidak mengalami yang namanya compartment syndrome. Jangan sampai nggak ada lagi aliran darah ke sini. Kalau misalkan patahnya di sini, abang palpasi misalkan di sini nggak ada lagi pulsasi, ada kemungkinan kompartemen. Kalau abang nggak cepat-cepat operasi pasien ini nekrosis, bisa amputasi lama-lama. Jadi harus cepat, situ dia. Itu dia kuncinya. Yang terakhir move. Move itu ada dua. Ada aktif, ada pasif. Bedanya apa? Kalau pasif, Pak gerakin tangannya, gerakin kakinya, pasif. Oke. Tapi kalau aktif, ya suruh dia gerakin. Kita bantu dia. Kalau aktif itu kita bantu. Jadi misalkan kalau dia susah, kita bantu ngangkat, coba digerakin. Tapi nggak boleh mobile kali. Karena prinsip dari penanganan fraktur adalah apa? Reduksi dulu dia kan. Jadi pas dulu dia, reposisi reduksi. Jadi pas dulu dia posisinya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini pempis dulu, baru abang masuk ke mind map fraktur.